Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari yang baru. Di tengah-tengah situasi dunia saat ini yang tidak menentu, kami masih dapat mengalami anugerah dan kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur buat kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan, dan segala kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Tolonglah supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1-12. Saudara dapat membacanya secara pribadi, kemudian kembali kepada renungan ini. Saya akan membacakan 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Tertulis demikian, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, pendaftaran masuk akademi militer biasanya membuat banyak anak muda yang ingin jadi tentara mengubah kebiasaan hidupnya. Dari yang biasanya merokok menjadi tidak merokok, agar hasil ronsen paru-parunya baik. Begitu juga kebiasaan begadang dan minum minuman keras ditinggalkan, agar bisa lulus secara medis. Saudara yang dikasih Tuhan, demi masuk akademi militer, semua calon siswa mengubah cara hidupnya. Dari yang tidak sehat menjadi sehat, dan tidak disiplin menjadi disiplin. Seharusnya kita pun juga demikian terhadap panggilan Tuhan. Kita harus mengubah cara hidup dari yang lama kepada cara hidup yang dikehendaki Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Konteks perikop ini adalah keadaan hidup jemaat di tengah budaya percabulan dalam masyarakat saat itu. Standar hidup orang percaya tidak boleh terpengaruh, tetapi harus tetap sama, sesuai dengan keinginan Allah. Firman Allah tidak dapat dikompromikan dengan tuntutan keinginan daging dan hawa nafsu dosa. Pendirian kita terhadap standar kekudusan Allah tidak boleh berubah, saudara. Walaupun situasi sekarang ini di seluruh dunia menantang dan menentang iman kita semua. Momen akhir zaman menjadi waktu pemurnian iman dan integritas kita di hadapan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, situasi dunia sekarang ini semakin merosot. Penyimpangan seksual dan homoseksualitas dianggap sebagai suatu kewajaran. Kehidupan pernikahan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang suci. Perceraian terjadi semakin banyak. Pergaulan bebas melanda anak-anak muda. Mereka yang katanya ingin bebas, justru malah terbelenggu dengan dosa-dosa. Pertanyaan buat saudara dan saya, apakah kita akan menuruti dan menerima semua penurunan standar ini? Ataukah kita mau menuruti kehendak Allah? Saudara yang dikasih Tuhan, pesan firman Tuhan dalam ayat-ayat ini adalah, yang pertama, hiduplah menurut standar sorga, bukan standar dunia. Kita harus hidup berkenan kepada Tuhan, bukan pada manusia. Yang kedua, saudara, panggilan Tuhan kepada kita adalah agar kita hidup kudus, bukan hidup dalam kecemaran. Yang ketiga, jangan kompromi dengan dosa, dan jangan ikut-ikutan menyetujui dosa dengan berbagai alasan. Yang keempat, saudara, jadilah lebih bersungguh-sungguh dalam melakukan kehendak Tuhan. Dan yang kelima, hiduplah dalam ketenangan, kemandirian dan kesopanan, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan yang penuh dengan kasih karunia itu adalah juga Tuhan yang kudus.
Kita orang-orang yang berdosa telah menerima anugerah-Nya. Dia telah mengangkat kita sebagai anak-anak-Nya. Namun perlu kita ingat saudara, bahwa anugerah dalam panggilannya itu bukan berarti kita boleh melakukan dosa dan kecemaran. Justru kita harus hidup benar dan semakin bersungguh-sungguh di dalam Dia. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Biarlah kita hidup semakin kudus di hari-hari yang menjelang akhir zaman ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami, sehingga Engkau mengingatkan kami untuk hidup kudus dan benar di hadapan-Mu. Engkau memanggil kami bukan untuk hidup cemar, tapi untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Pimpinlah kami ya Roh Kudus, supaya setiap hari iman kami semakin bertambah, dan keteguhan kami semakin kuat di dalam Engkau. Kami tidak kompromi dengan dosa-dosa. Kami tidak kompromi dengan situasi dunia ini. Tapi kami mau berpegang teguh pada prinsip kebenaran firman-Mu. Kami mau hidup dalam standar sorga, bukan dalam standar dunia. Sebab dunia ini akan berlalu, tapi firman-Mu tidak akan berlalu. Kami sedang menuju ke rumah-Mu yang kekal, yaitu sorga yang abadi bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Pimpin kami di sepanjang hari ini. Berkatilah dan lindungilah kami dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Sembuhkanlah yang sakit Tuhan, kuatkanlah yang lemah, nyatakanlah mujizat-Mu di tengah-tengah kami. Peliharalah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami mau melangkah dalam iman, sukacita dan kemenangan di sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.